Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Vivi Hakimi, SEMSEI. Saya merupakan dosen S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Spesialisasi bidang keilmuan saya adalah Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam, yang merupakan sejalan dengan mata kuliah yang saya ajar, yaitu Ekonomi dan Manajemen Ziswaf. Kali ini saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu menggunakan DIA, Delivery Interaction Assessment. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi dan Manajemen Ziswaf. Mata kuliah Ekonomi dan Manajemen Ziswaf merupakan mata kuliah wajib prodi Ekonomi Syariah yang terdiri dari 3 SKS teori selama 1 semester. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu pemenuhan syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya dari aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi umum mata kuliah Ekonomi dan Manajemen Ziswaf yang wajib diampu oleh mahasiswa semester 4 S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Mata kuliah Ekonomi dan Manajemen Ziswaf adalah mata kuliah yang membahas mengenai hubungan Ziswaf dengan ekonomi dan pembahasan mendalam mengenai manajemen zakat, infak, sedekah, wakaf sebagai instrumen keuangan Islam yang harus dikelola secara profesional sehingga dapat berperan sebagai solusi masalah pembangunan di negara-negara muslim. Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan tentang dasar hukum Islam, tentang zakat dan wakaf, regulasi dan peran negara dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia, pengelolaan zakat dan wakaf di berbagai negara muslim, prinsip-prinsip pengelolaan zakat dan wakaf yang disepakati dalam lingkungan global. Selain itu juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan studi empiris tentang pengelolaan zakat dan wakaf di beberapa lembaga zakat dan wakaf di Indonesia. Berdasarkan pengetahuan tersebut, mahasiswa diharapkan tertarik menulis karya ilmiah terkait zakat dan wakaf, memiliki kesadaran untuk menjadi muzaki dan wakif yang baik, menyiarkan dalam lingkungan sosial, dan menstimulus minat mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf sebagai suatu profesi setelah lulus. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdapat 14, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah ini ditempuh dalam 14 kali pertemuan, dan di akhir pertemuan saya akan menggunakan untuk evaluasi pembelajaran dengan memberikan kuis, diskusi, dan tugas analisis studi kasus yang disesuaikan pada setiap topiknya. Pertemuan dilakukan secara langsung serta didukung dengan beberapa media pembelajaran yang telah disediakan oleh universitas seperti e-learning yang dapat diakses melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat? Masih. Di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu ya di mata kuliah Ekonomi dan Manajemen Ziswaf ya. Kalian sekarang sudah menempuh di semester 4 ya teman-teman ya. Jadi kalian akan mengetahui apa saja yang kita belajarkan di manajemen dan ekonomi dan manajemen Ziswaf. Seperti itu. Sebelumnya ada yang sudah mereview mengenai tema kita hari ini? Sudah. Oke, kalau sudah mereview, saya coba tanyakan ya. Apa sih zakat itu? Apakah zakat itu wajib bagi kita semua? Wajib. Oke. Ada yang tahu zakat itu rukun Islam yang keberapa? Coba angkat tangan yang tahu. Oke, ini rukun keempat. Rukun keempat.
zakat itu ada di ayat Al-Quran surat keberapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Salah satu ada di surat di Al-Quran, ya. Surat apa dan ayat keberapa? At-Taubah ayat 103. At-Taubah ayat 103. Benar. Siapa namanya? Sofia. Oke, Sofia benar ya. Ada salah satunya di At-Taubah ayat 103. Kemudian juga ada di At-Taubah ayat 60 juga. Itu penerimanya kepada siapa saja sih? Itu dijelaskan di dalam ayat tersebut. Nah, sekarang kita sudah ke materi yang kedua dari mata kuliah ekonomi dan manajemen siswa. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertiannya ya, kemudian dalil-dalilnya, kemudian dia termasuk dalam rukun Islamnya keberapa, kemudian bagaimana sih hukumnya. Hukum zakat wajib apa sunnah teman-teman? Wajib. Nah, itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita ke materi kedua mengenai tinjauan zakat dari aspek ekonomi dan pembangunan. Nah, ini ada ternyata ya zakat itu memberikan dampak juga terhadap ekonomi dan pembangunan. Nah, mari kita ulas pada materi hari ini. Oke, kita lihat zakat dan implikasinya dalam ekonomi. Nah, kita lihat kalau menurut dari jurnal Ahmad ya dan juga Sadek ya, dari analisanya terhadap zakat itu dia mempunyai sudut pandang ekonomi. Nah, dia memberi zakat itu termasuk dalam lingkup perekonomian juga. Jadi memang ada dampaknya terhadap perekonomian. Ternyata zakat kalau menurut Ahmad dan Sadek itu termasuk dalam sudut pandang perekonomian, masuk dalam perekonomian. Ya. Untuk melakukan analisis maka beberapa asumsi pokok yang digunakan. Ya. Jadi karena zakat itu mempunyai andil dalam perekonomian, kalau kita ulas lagi dari histori terdahulu ya, karena kita adalah para ekonomi syariah, maka kita selalu didekatkan dengan ajaran agama Islam. Ya. Kalau kita lihat flashback dulu, histori dahulu, Prophet kita Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ya, yang telah memberikan contoh kepada umatnya, itu kan sudah juga mengajarkan zakat adalah kewajiban saat beliau sudah menjadi nabi atau rasul. Ya, diwajibkan dan itu nanti zakat diperuntukkan untuk apa? Untuk umat masyarakat. Yang mana diperuntukkan untuk 8 asma. Siapa aja 8 asnaf itu? Coba dibaca At-Taubah surat 60 oleh Nadia. Coba semuanya punya Al-Quran kan? Punya. Oke, coba dibuka Al-Qurannya. Sudah? Coba Nadia mewakili teman-temannya dibaca surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim.
Oke. Coba dibaca juga artinya. Artinya itu sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang digunakan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oke, itu adalah 8 asma yang ada di surat At-Taubah ayat 66. Sekarang kita balik lagi. Udah tahu kan apa namanya para penerimanya? Sekarang kita balik lagi ke analisis perekonomiannya. Zakat itu diwajibkan dibayarkan oleh muzaki. Jadi kewajiban membayar zakat adalah si muzaki yang tidak termasuk 8 asma yang tadi ada di surat At-Taubah ayat 60. Ya. Dan bagi yang sudah mencapai apa nih muzaki? Mencapai nih nisab. Jadi ya kalian nanti ya apabila sudah bekerja punya profesi ya, ataupun keluarga kalian ataupun tetangga yang sudah mencapai nisab, tolong diingatkan untuk segera membayarkan zakatnya karena mereka termasuk golongan muzaki. Nah, zakat hanya dibayarkan kepada kelompok mustahik. Mustahik adalah siapa tadi? 8 asnaf ya, yang tadi dibacakan oleh Nadia yang menerimanya. Ini kita umpamakan kalau dalam perekonomian ya, muzaki adalah dulu mustahik adalah ya mustahik. Zakat yang dibayarkan merupakan proporsi tertentu dan dari pendapatan orang kaya. Ini adalah proporsi yang memang sudah mencapai nisab. Ya, yang dibayarkan oleh si orang kaya. Nah, kemudian apa proporsi tertentu omset ini bisa pakai tanda ini juga ya, yang diperoleh muzaki atau ya ini kita bisa juga menggunakan ini ya, yang dibayarkan oleh muzaki. Ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya, masih bisa ditambah. Oke. Untuk melakukan analisis maka beberapa asumsi pokok yang digunakan. Selain 3 tadi, asumsinya yang tepat adalah pengeluaran seseorang dikategorikan menjadi 2. Asumsinya yang tepat adalah pengeluaran seseorang dikategorikan menjadi 2, yaitu pengeluaran untuk kepentingan dunia. Jadi orang kalau mendapatkan pendapatan, ini kan pendapatan kita nih, nanti dikeluarkan untuk kepentingan dunia. Kepentingan duniawi contohnya seperti kebutuhan pokok, penunjang manusia, dan juga hajiatnya manusia. Ya, baik untuk keperluan konsumsi, menabung ataupun investasi. Nah, ini nanti terdiri dari konsumsi, saving, dan investasi. Ya, karena pendapatan biasanya dibagi ini ke proporsi konsumsi, saving, sama investasi. Ya, S adalah tabungan, ini adalah investasi. Dan ini semua adalah keperluan apa? Dunia. Ya.
dari saving kita mendapatkan tabungan yang sudah kita tabung, investasi dari hasil investasi. Dan ini semua nanti ada imbalannya langsung terlihat di dunia. Nah, ada pengeluaran yang lain selain ini. Ditambah. Ini pengeluaran apa? Untuk contohnya apa? Ada imbalannya nggak di sini? Terlihat nggak di dunia? Tidak, ya. Nanti insya Allah imbalannya tidak terlihat di dunia, tapi ya. Kemudian yang keempat, ya, yang kelima, distribusi zakat dilakukan dalam suatu wilayah negara. Karena ada orang yang mengeluarkan ini dari pendapatan, mengeluarkan seperti ini untuk akhiratnya. Nah, ini nanti diperuntukkan untuk siapa sih? Diperuntukkan untuk negara, ya, di mana negara itu nanti didistribusikannya ke 8 asnaf. Kalau di zaman Rasulullah dan Bapak Rasidin seperti itu ceritanya. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah masih seperti itu ya. Tapi untuk saat ini belum terrealisasi. Kebanyakan lembaga-lembaga yang menghimpun zakat, infak, sedekah dan wakaf itu adalah lembaga-lembaga 90%-nya itu adalah dari masyarakat, lembaga masyarakat, bukan lembaga negara. Mereka juga nanti menyalurkannya langsung ke tempat kalau negara itu yang saat ini yang kita tahu penghimpunannya adalah Basnas. Tahu Basnas? Badan Amil Zakat Nasional, itu di bawah Kementerian Agama, Kementerian Agama Indonesia, yang mana memang tugasnya untuk menghimpun ini dan dimasukkan nanti ke dalam Basnas, kemudian disalurkan ke 8 Basnas. Tapi banyak juga yang dari sini ke kelas swasta. Kelas swasta itu apa aja sih? Yang nanti dihimpun ke taman asnaf. Contohnya, ada yang tahu kelas swasta, lembaga amil zakat swasta yang dibentuk oleh masyarakat? Kalau yang dibentuk oleh negara kan Basnas tadi ya. Ada yang tahu yang dibentuk oleh masyarakat? Lazismu, betul ya. Selain lazismu itu ada dompet du'afa, kemudian ada juga yatim mandiri, ya. Kemudian juga ada Nurul Hayat, itu juga termasuk lembaga amil zakat. Nah, mereka menghimpun ini dan disalurkannya juga kepada 8 asnaf. Itu adalah kelompok masyarakat. Berbeda dengan Basnas yang dibentuk oleh Kementerian Agama. Paham di sini?
berbentuk apa penyalurannya, konsumtif atau produktif, itu harus dilihat sasarannya sesuai tepat sasaran. Dan itu bisa terjadi kalau mereka sudah mempunyai pengetahuannya. Makanya mata kuliah ini salah satunya nanti kalau kalian memang akan menjadi ahli zakat, sebagai pengelola zakat, kalian sudah tahu proporsinya seberapa untuk yang dihimpun dari si muzaki yang mempunyai zakat mal, ya, dari berbagai macam zakat mal kan beda-beda tuh proporsinya yang dikeluarkan, ya kan? Habis itu nanti diperuntukkannya untuk siapa aja kelompoknya. Nanti kalian akan mendefinisikan juga nanti kelompok mana yang cocok untuk konsumtif dan mana yang cocok untuk produktif. Seperti itu. Maka zakat diharapkan berdampak bagi benar. Dari sini maka zakat diharapkan bisa berdampak pada konsumsi secara keseluruhan. Ya, ini ada konsumsi muzaki saja, tapi juga konsumsi mustahil. Yang pertama ini tidak bisa berkonsumsi secara primernya atau dua-duanya itu belum terpenuhi karena ada dampak zakat, dia mempunyai nilai konsumsi. Karena ini akan memberikan dampak kepada permintaan dan penawaran. Ya kan, akan meningkat juga kan. Kalau yang awalnya tidak bisa berkonsumsi, jadi bisa berkonsumsi, meningkatkan permintaan enggak? Iya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke. Sekarang saya mencoba untuk tanya kembali yang sudah saya jelaskan pada hari ini. Ya. Tadi kan kita sudah membahas dampak zakat terhadap perilaku konsumsi, kemudian pendapatan, investasi, dan juga pertumbuhan ekonomi. Yang saya tanyakan, apakah terdapat dampak zakat terhadap konsumsi? Dan coba jelaskan. Ayo, tangan. Oke, perkenalkan dan sebutkan linknya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Isra Darani dengan link 2401030124. Jadi jawabannya itu iya dapat, karena zakat itu dapat meningkatkan konsumsi masyarakat secara menyeluruh karena dana yang dari muzaki untuk mustahil itu lebih cepat dibelanjakan, sehingga zakat itu dapat meningkatkan permintaan agregat dan juga memperkuat aktivitas ekonomi seperti itu. Oke, betul. Sekarang pertanyaan kedua, apakah terdapat apakah zakat memberikan dampak juga terhadap investasi? Siapa yang mau menjawab? Oke. Saya menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudi Muhammadah dari unit 2401030130. Jadi itu berdampak karena zakat itu mendorong investasi. Karena ini juga sudah dijelaskan sama Bu Vivi juga. Dan karena harta yang tidak diperoleh atau dibiarkan nganggur itu juga harus membayar zakat juga. Jadinya sehingga itu mustahil itu terdorong untuk menginvestasikannya. Jika zakat itu diberikan dalam bentuk modal usaha, maka mustahil itu bisa menjadikan itu sebagai produktif seperti itu. Jadi jadinya itu zakat itu mendorong untuk berputar dari yang miskin, tidak cuma miskin, hanya juga nggak cuma kaya, sebenarnya berputar sama-sama merata. Oke, jadi yang awalnya tidak bisa berinvestasi, ya, sehingga bisa berinvestasi. Sebenarnya dia mustahil, akhirnya dia tidak menjadi mustahil, tapi justru bisa investasikan dari hartanya, dampak dari bantuan oleh zakat. Oke, teman-teman, sudah paham semua ya di sini ya untuk materi hari ini, bahwasanya memang
zakat itu memberikan pengaruh atau dampak terhadap perekonomian dan pembangunan ekonomi negara, suatu negara. Ya. Maka dari itu, ya kalian kalau sudah memiliki pengetahuan mengenai yang kita pelajari hari ini, jangan lupa untuk juga didakwakan kepada masyarakat sekitar. Ya. Walaupun jalan kita kecil, ya, langkah kita kecil-kecil, ya, mungkin dakwanya ke teman-teman sekitar atau ke tetangga aja, mungkin ini akan memberikan pengetahuan yang memberikan dampak yang lebih luas terhadap negara, kemajuan negara kita, khususnya dalam perekonomian. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini ya teman-teman ya. Jangan lupa di review kembali, nanti saya berikan tugas di LMD. Oke, saya tutup untuk materi hari ini. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.